Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melenia Dwi Julita, NIM 2018-11-484 dari kelas KW Kewirausahaan Praktik 08. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha Mele Hampers. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang usaha. Ada banyak hal yang bisa dilakukan seseorang ketika mengungkapkan bentuk perhatian serta kasih sayang. Dan apapun akan dilakukan oleh seseorang dengan maksud membuat orang yang kita cintai merasa terkesan. Salah satunya adalah dengan memberikan kado atau hadiah. Kado biasanya diberikan pada hari atau momen spesial tertentu, seperti acara ulang tahun, pernikahan, wisuda, hari Valentine, dan hari spesial lain sebagai wujud dari perhatian dan kasih sayang terhadap orang terdekat atau orang yang dicintai. Biasanya kado diberikan berupa barang atau benda kesukaan dari orang yang akan diberi hadiah, seperti memberi pakaian, parfum, bunga, perhiasan, aksesoris, barang elektronik, dan lain-lain. Hal ini tentunya sudah menjadi hal yang biasa. Packaging dari kado itu sendiri tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Kado dimasukkan ke dalam kotak kardus atau kertas, kemudian dibungkus dengan kertas kado. Memberikan kado dengan cara seperti ini sudah menjadi hal yang umum, dan perlu adanya suatu hal yang baru dalam memberikan kado atau hadiah, baik dari bentuk pengemasan juga isi dari kado tersebut. Memberikan kado yang unik dan kreatif tentunya bisa memberikan kesan tersendiri bagi orang yang akan diberi hadiah. Unik dari segi bentuk dan isi kado, juga kreatif dari ide kado tersebut. Atas dasar itulah kami melihat suatu peluang bisnis yang memiliki prospek bagus dengan membuat usaha yang berhubungan dengan kado. Selama ini pelanggan dibatasi oleh kado yang sudah jadi bentuknya. Hal ini tentunya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Keunggulan usaha dari kami adalah pelanggan bisa memesan, memilih, dan mendesain sendiri dari kado tersebut. Konsep dari Mele Hampers adalah toples kado yang berisi makanan yang kecil, bisa berupa permen atau kemasan yang kecil. Visi, menjadikan Mele Hampers sebagai usaha yang terkenal dengan berbagai keunikan dan kreativitas untuk memuaskan para pelanggan. Misi, mengutamakan kualitas dalam pelayanan. 2, berorientasi kepada kepuasan konsumen. 3, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 4, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis lainnya untuk memperluas usaha. 5, menambah wawasan tentang berwirausaha tentang hampers. Tujuan usaha, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. 2, untuk belajar mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari perkuliahan kewirausahaan. 3, mengembangkan kreativitas serta berinovasi dalam menciptakan desain-desain hampers yang unik dan variatif. 4, menjadi solusi untuk orang-orang yang ingin memberikan hadiah kepada teman atau rekan atau keluarga terdekat dengan memesan melalui media online. Bab 2, aspek usaha. Profil usaha Mele Hampers adalah usaha yang bergerak di bidang hampers. Hampers itu sendiri adalah bingkisan atau hadiah yang diberikan kepada orang terdekat yang dicintai pada momen spesial tertentu. Maksud dari Mele Hampers diambil dari nama pemilik, yaitu Melenia. Jenis produk yang dihasilkan adalah hampers, yaitu sebuah bingkisan atau hadiah yang memiliki desain unik. Desain-desain yang tidak biasa atau yang tidak banyak di pasaran. Dekoratif, yaitu menampilkan desain-desain yang menarik dengan aksen-aksen tambahan seperti pita, kain, serta bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai pemanis. Dan variatif, yaitu menyediakan bentuk, ukuran, dan desain yang beragam serta dapat dipesan sesuai dengan keinginan pembeli. Hampers dengan teknik handmade ini sangat mengedepankan kualitas. Hal ini didukung dengan pekerja yang lihai dan teliti dalam menghasilkan produk. Selain itu, sebelum dikeluarkan suatu produk akan melalui tahap sortir atau pemeriksaan terlebih dahulu. Lokasi usaha. Lokasi usaha di rumah pemilik yang berlokasi di Desa Purwosari RT 3 RW 4 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Produk yang dihasilkan dijual secara online. Target dan strategi pasar. Geografis, penjualan produk Mele Hampers ditujukan untuk para konsumen di Kabupaten Kudus dan sekitarnya, atau di kota lain di daerah Jawa Tengah, yang bisa dijangkau oleh kurir pengiriman barang maksimal dalam 4 hari.
Demografi. Berdasarkan demografi secara pasar, maka bertuju pada kalangan mahasiswa dan masyarakat yang berada di kampus Universitas Muria Kudus. Analisis SWOT untuk kelayakan usaha, kekuatan atau strength. Mele hampers unik ini akan membuat hadiah atau bingkisan terlihat cantik dan berkesan. Mele hampers ini akan memberikan nuansa yang spesial berbeda dengan kado atau hadiah yang lain. Selain itu, jika hadiah diletakkan di toples, akan memudahkan penerima untuk membukanya tanpa merusak atau merobek kertas kadonya. Dan toples bisa dipergunakan untuk tempat wadah aksesoris di rumah agar terlihat lebih rapi. Tidak perlu ribet-ribet untuk membeli barang satu persatu dan dikemas sendiri. Hanya tinggal duduk di rumah menunggu pesanan datang ke rumah konsumen. 2. Kelemahan atau weakness. Kelemahan dalam usaha ini adalah orang awam masih asing dan menganggap harga produk ini terlalu mahal. 3. Peluang atau opportunity. Mengingat dan melihat akan kebutuhan masyarakat dalam mengemas kado atau hadiah, tidak semua orang bisa dan mau mengemas kado sendiri. Namun mereka menginginkan kado atau hadiah tampil spesial. Karena itu, kami memberi solusi yang mudah, simpel, dan praktis, yaitu dengan produk Mele hampers unik ini akan membuat hadiah terlihat cantik dan berkesan. Mele hampers akan memberikan nuansa yang spesial berbeda dengan kado atau hadiah yang lain. 4. Ancaman atau threat. Ancaman dari usaha produk ini yaitu 1. Persaingan yang begitu ketat. 2. Jika harga barang semakin mahal, maka produk yang dijual juga akan mengalami sedikit perubahan pada pengemasan, sehingga konsumen tidak terlalu tertarik lagi. Bab 3. Aspek produksi. Peralatan yang digunakan ada toples, karton hitam dan putih, pita kertas, pita kain, benang nilon, kancing kecil, selotip, double tip, lem, gunting, penggaris, pensil, pulpen, spidol, dan coklat atau permen atau marshmallow. Banyaknya disesuaikan dengan ukuran toples. Proses produksi. Yang pertama, ambil karton hitam, kemudian buatlah lingkaran sesuai dengan ukuran tutup toplesnya. Setelah itu, lebihkan 1 cm di bagian atas, bawah, kanan, kiri lingkaran sehingga terbentuklah persegi. Jika ukurannya sudah pas, maka saatnya untuk menggunting. Kedua, masih menggunakan karton warna hitam, guntinglah karton tersebut dengan ukuran 1,5 x 24 cm. Kemudian tempelkan pada bagian pinggir tutup toples dengan menggunakan double tip. 3. Setelah karton hitam ditempelkan pada pinggir tutup toples, saatnya menempelkan karton hitam yang telah kita gunting pada tahap pertama. Tempelkan pada bagian atas tutup toples dengan menggunakan double tip. 4. Ambil benang nilon, kemudian gulung dengan menggunakan kedua tangan dan simpulkan bagian atasnya. Simpulkan juga pada bagian atas ini, kemudian gulung benang nilonnya dan simpulkan lagi jika dirasa sudah cukup rapi dan bagus. 5. Tempelkan benang nilon yang kita buat sebagai anting-anting toganya di atas tutup toples yang sudah menjadi topi toga. Tempel dengan menggunakan lem agar tempelan lem pada benang dan karton tidak terlihat, maka bisa menempelkan kancing di atas benangnya. 6. Gunting pita kain sebanyak 24 cm dan tempelkan dengan menggunakan lem pada pinggir tutup toples. 7. Ambil toplesnya dan hias dengan menggunakan pita kain yang sudah digunting di tahap sebelumnya. Tempel dengan menggunakan double tip. 8. Untuk mempercantik bagian depan toples, kita bisa membuat aksesoris pelengkap seperti gulungan kertas dan sebuah catatan yang bisa dihiasi dengan kata-kata sesuai keinginan kita. Dalam tutorial ini, saya menuliskan gelar dari wisudawan. 9. Saatnya mengemas isi toples. Saya memilih salah satu produk marshmallow dan coklat dari Yupi. Kemasan dihias dengan pita kertas agar lebih cantik. 10. Masukkan coklat dan marshmallow ke dalam toples. Susun dengan rapi agar tetap terlihat cantik. 11. Hadiah untuk merayakan kelulusan sudah jadi. Hadiah ini siap dijual atau diberikan sebagai kado hadiah. Bab 4. Aspek keuangan. Kebutuhan modal kerja. Modal kerja yang digunakan untuk membeli bahan baku dan bahan penolong yang digunakan. Toples membutuhkan 4 pieces, karton hitam dan putih 8, pita kertas ada 2,
pita kain 2, benang nilon 2, kancing kecil 4, selotip, kemudian double tip, lem, gunting, penggaris, pensil, pulpen, spidol, dan makanan kemasan kecil seharga 9.000, membutuhkan 4 pieces, sehingga total modal ada 145.000. Rencana pendapatan. Pembuatan produk di awal adalah 5 buah hampers headgear dengan harga 1 buah dijual 45.000 dan akan menambah biaya tambahan jika konsumen memiliki permintaan lebih terkait hampers headgear yang konsumen pesan. Rencana pendapatan kotor atau omset dalam 1 minggu. 5 buah hampers headgear kali 45.000, total 225.000. Dalam 4 minggu 225.000 dikali 4 yaitu 900.000. Proyeksi keuntungan bersih selama 1 minggu atau net income, omset dikurangi modal. Dalam 1 minggu 225.000 dikurangi 145.000 sebagai modal yaitu 80.000. Dalam 4 minggu 900.000 dikurangi 145.000 menjadi 755.000. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan proposal yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita dapat memulai usaha tidak hanya dengan biaya yang besar dan cara yang rumit, tetapi harus dengan kreativitas agar dapat menghasilkan peluang bisnis yang menguntungkan. 2. Dalam menjalankan bisnis yang membutuhkan kreativitas harus lebih ditingkatkan pada keunikan sehingga barang yang dihasilkan memiliki daya tarik tersendiri. Saran bagi para pengusaha pemula dapat dilihat saran sebagai berikut. 1. Mulailah usaha dengan modal yang memadai, serta pastikan modal tersebut dikelola dengan baik dan benar. 2. Pilihlah tempat pemasaran yang sesuai usaha Anda dengan tepat, tempat dengan sasaran pasar. 3. Pastikan promosi dilakukan secara maksimal untuk memperkenalkan bisnis yang telah Anda jalankan. Dapat melalui media cetak, sosial media maupun face-to-face atau dengan demo. 4. Tampilkan kreativitas baru yang unik, menarik agar dapat menarik hati para konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.